Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya jika sahabat semuanya menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pernahkah sahabat merasakan kebingungan saat melihat orang yang tampak baik hati dan ramah, namun ternyata menyimpan niat jahat? Fenomena ini memang ada dan dikenal dengan istilah orang baik tapi hatinya busuk. Video edukasi kali ini akan mengupas tuntas ciri-ciri orang baik tapi hatinya busuk. Memahami ciri-ciri ini dapat membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dan terhindar dari manipulasi atau bahaya. Siapkan diri kalian semua untuk membuka mata dan memahami isi kelam di balik kebaikan semu. Ciri-ciri orang baik tapi hatinya busuk. Yang pertama, terlalu baik dan ramah secara berlebihan. Orang yang seperti ini seringkali menunjukkan kebaikan yang berlebihan. Bahkan hingga membuat kita merasa tidak nyaman. Mereka mungkin selalu menawarkan bantuan, memuji secara berlebihan, atau menunjukkan perhatian yang tidak wajar. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dan memanfaatkan kita di kemudian hari. Tanda yang kedua, suka berbohong dan manipulasi. Orang yang busuk hati pandai memanipulasi situasi dan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka mungkin sering berbohong, memutarbalikkan fakta, atau bahkan menggunakan kata-kata manis untuk menipu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suka mengambil keuntungan dari orang lain. Mereka tidak segan-segan untuk memanfaatkan kebaikan orang lain. Demi kepentingan diri sendiri, mereka mungkin sering meminta bantuan tanpa memberikan imbalan, mengambil keuntungan dari situasi sulit orang lain, atau bahkan menipu dan mencuri. Tanda yang selanjutnya, suka bergosip dan menfitnah. Orang yang busuk hati senang menyebarkan gosip dan rumor negatif
tentang orang lain, bahkan tanpa bukti yang jelas. Mereka mungkin sengaja menjelek-jelekkan orang lain untuk meningkatkan citra diri sendiri atau untuk menjatuhkan lawan mereka. Tanda yang selanjutnya, sulit menepati janji. Mereka seringkali membuat janji yang muluk-muluk tetapi jarang menepatinya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai komitmen dan hanya peduli dengan kepentingan diri sendiri. Suka iri dan dengki. Mereka tidak mampu melihat kebahagiaan orang lain dan selalu merasa iri dan dengki. Mereka mungkin berusaha untuk menjatuhkan orang lain atau merebut apa yang mereka miliki. Tanda yang selanjutnya, sulit menerima kritik. Mereka tidak mau menerima kritik dan selalu merasa benar sendiri. Mereka mungkin menjadi marah, defensif, atau bahkan menyerang balik ketika dikritik. Tidak memiliki empati. Mereka kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka mungkin mudah marah, kasar, atau bahkan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Sahabat Abrul Syafi'i rahimakumullah, memahami ciri-ciri orang baik tapi hatinya busuk sangatlah penting untuk menjaga diri dari potensi bahaya dan manipulasi. Ingatlah bahwa tidak semua orang yang tampak baik hati dan ramah dapat dipercaya. Selalulah waspada, dengarkan intuisi kalian, dan jangan mudah tertipu oleh penampilan semu. Jika kalian menemukan orang yang menunjukkan ciri-ciri yang disebutkan tadi, berhati-hatilah dan jaga jarak. Hindari berbagai informasi pribadi atau terlibat dalam hubungan yang terlalu dekat dengan mereka. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Percayalah kepada Allah dan mohonlah perlindungannya dari segala keburukan. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya jika sahabat semuanya menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah memelihara hewan tertentu diperbolehkan dalam agama Islam? Dalam agama Islam terdapat beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara, bukan karena kebencian, tetapi karena terdapat syariat dan hikmah di baliknya. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas 10 hewan yang dilarang dipelihara menurut agama Islam. Memahami aturan ini penting bagi umat Islam,
untuk menjaga ketaatan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan diri kalian untuk membuka wawasan dan memahami makna di balik larangan tersebut. Adapun 10 hewan yang dilarang dipelihara menurut agama Islam. Yang pertama, anjing. Hewan ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak berlaku untuk anjing penjaga, anjing penggembala, dan anjing pemburu. Hewan yang kedua, kucing liar. Kucing liar dikategorikan sebagai hewan pemangsa yang dapat membawa penyakit dan mengganggu ketenangan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memelihara kucing rumahan karena kebersihan dan manfaatnya dalam mengendalikan tikus. Hewan yang nomor 3, keledai. Hewan ini dilarang karena Rasulullah SAW melaknat orang yang memeliharanya untuk kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. Hewan yang keempat, babi. Hewan ini haram untuk dimakan dan dilarang untuk dipelihara karena termasuk dalam kategori najis. Hewan yang kelima, kalajengking. Hewan ini berbahaya dan dapat menyengat manusia. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuh kalajengking karena kalajengking termasuk dalam kategori hama. Hewan yang nomor 6, ular. Hewan ini berbahaya dan berbisa. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuh ular karena termasuk dalam kategori hama. Hewan yang nomor 7, burung hantu. Hewan ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan dianggap membawa sial. Rasulullah SAW melarang memelihara burung hantu karena dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Hewan yang nomor 8, tikus. Hewan ini termasuk dalam kategori hama yang dapat membawa penyakit. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuh tikus karena termasuk dalam kategori hama. Hewan yang nomor 9, lalat. Hewan ini termasuk dalam kategori najis dan dapat membawa penyakit. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuh lalat karena lalat termasuk dalam kategori hama. Hewan yang nomor 10, yaitu hewan yang dianggap suci. Hewan seperti sapi, kambing, dan domba tidak boleh dipelihara di dalam rumah karena dianggap suci dan tempatnya adalah di luar rumah. Sahabat Abrarus Syafi'i rahimakumullah, hikmah di balik larangan memelihara hewan tertentu menjaga kebersihan dan kesehatan. Hewan seperti anjing, babi, dan tikus
dapat membawa penyakit dan kotoran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menjaga ketenangan dan keamanan. Hewan seperti anjing liar dan kalajengking dapat mengganggu ketenangan dan keamanan lingkungan. Mencegah tahayul dan kesyirikan. Hewan seperti burung hantu dan ular sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan tahayul yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menjaga keseimbangan alam. Hewan seperti tikus dan lalat dapat mengganggu keseimbangan alam dan merusak tanaman. Memahami larangan memelihara hewan tertentu dalam agama Islam bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menjaga kebersihan, kesehatan, ketenangan, dan keseimbangan alam. Kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, kita harus patuh terhadap syariat dan hikmah di baliknya agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abrur Syafi'i rahimakumullah, pernahkah Anda merasa bahwa ada hal-hal dalam dirimu yang menghambat kemajuan dan kebahagiaanmu? Dalam Islam terdapat beberapa sifat dan kebiasaan yang dikategorikan sebagai racun yang harus dihilangkan dari diri kita. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas 10 hal beracun yang harus kamu hilangkan dari dirimu menurut agama Islam. Dengan menyingkirkan racun-racun tersebut, kamu akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, penuh kebahagiaan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan diri Anda untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, positif, dan bercahaya. 10 sifat beracun yang harus dihilangkan dari diri. Yang pertama, kebiasaan berbohong. Berbohong adalah dosa besar yang dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci adalah orang yang paling banyak berbohong." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sifat sombong dan takabur. Kesombongan dan takabur adalah sifat tercela yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat orang lain membenci kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sombong itu adalah awal kehancuran." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sifat iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit hati yang dapat merusak kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah saling dengki, karena dengki itu makanan daging seperti memakan bangkai." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang nomor 4, sifat malas dan suka menunda-nunda. Kemalasan hanya akan mengantarkan kita pada kemunduran dan penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak mencintai orang yang malas." Hadis riwayat Tirmizi.
Yang nomor 5, sifat pelit dan kikir. Pelit dan kikir adalah sifat tercela yang dapat menghambat rezeki dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pelit itu adalah musuh Allah, musuh malaikat, dan musuh manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang nomor 6, kebiasaan bergosip dan fitnah. Bergosip dan fitnah dapat merusak hubungan antar manusia dan menimbulkan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan 2 perkara, maka dia akan masuk surga. Apalah kedua perkara tersebut? Yaitu meninggalkan kesombongan dan meninggalkan perselisihan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang nomor 7, sifat suka mencela dan mengkritik. Mencela dan mengkritik orang lain tanpa alasan yang jelas hanya menunjukkan kesombongan dan keburukan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencela orang lain, karena celaan itu bisa kembali kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang nomor 8, sifat suka berburuk sangka. Berburuk sangka atau yang lebih dikenal dengan suudzon terhadap orang lain dapat menimbulkan prasangka buruk dan kesalahpahaman. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu termasuk salah satu bentuk kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 9, sifat suka mengeluh dan tidak bersyukur. Mengeluh dan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendatangkan kesedihan dan kekecewaan. Rasulullah SAW bersabda, bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya dan janganlah kamu kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang nomor 10, sifat suka menunda sholat dan ibadah. Menunda sholat dan ibadah menunjukkan kelalaian dan kurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, segeralah sholat ketika kamu mendengar azan, karena malaikat pencatat orang yang pertama kali menjawab azan dan orang yang terakhir menjawab azan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Abu Syafi'i rahimakumullah, menghilangkan 10 hal beracun dari diri ini bukanlah hal yang mudah. Namun dengan tekad yang kuat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bisa diraih. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan yang terbaik bagi hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Air hujan seringkali dianggap sebagai air yang kotor dan tidak bermanfaat. Namun, tahukah kalian bahwa air hujan memiliki banyak manfaat dan khasiat yang luar biasa? Pada video edukasi kali ini,
kami akan membahas 7 manfaat dan khasiat air hujan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Dengan memahami manfaat-manfaat ini, kami harap kalian akan lebih menghargai anugerah alam yang berharga ini dan memanfaatkannya dengan bijak dan baik. Adapun 7 manfaat dan khasiat air hujan. Yang pertama, sumber air bersih dan murah. Air hujan merupakan sumber air bersih yang mudah didapat dan murah. Di tengah krisis air bersih yang semakin memprihatinkan, air hujan dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air kita sehari-hari. Yang kedua, menyiram tanaman. Air hujan mengandung mineral dan unsur hara yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Menyiram tanaman dengan air hujan dapat membantu tanaman tumbuh lebih subur dan menghasilkan panen yang lebih melimpah. Yang ketiga, mencuci pakaian dan peralatan. Air hujan dapat digunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga lainnya. Air hujan tidak mengandung deterjen atau bahkan bahan kimia lainnya yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara. Air hujan membantu membersihkan udara dari debu, kotoran, dan polusi. Air hujan yang turun di atas atap rumah kita dapat membantu membersihkan debu dan kotoran yang menempel di atap. Yang kelima, menjaga kelembapan tanah. Air hujan membantu menjaga kelembapan tanah sehingga tanah tidak menjadi kering dan retak. Kelembapan tanah yang optimal dapat membantu tanaman tumbuh dengan baik dan mencegah erosi tanah. Yang keenam, meningkatkan kualitas air tanah. Air hujan yang meresap ke dalam tanah dapat membantu meningkatkan kualitas air tanah. Air hujan yang terfilter secara alami oleh tanah akan bebas dari polutan dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketujuh, menghemat air. Air hujan dapat membantu menghemat air PDAM yang seringkali boros dan mahal. Dengan memanfaatkan air hujan untuk berbagai keperluan, kalian dapat membantu mengurangi penggunaan air PDAM dan menghemat pengeluaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu kami juga mendapat beberapa tips untuk memanfaatkan air hujan. Yang pertama, membuat sistem penampung air hujan. Kalian dapat membuat sistem penampung air hujan sederhana di rumah kalian masing-masing. Sistem penampung air hujan dapat berupa talang air yang dihubungkan dengan tangki air. Yang kedua, menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Gunakan air hujan untuk menyiram tanaman di taman atau kebunmu. Air hujan lebih baik untuk tanaman daripada air PDAM yang mengandung klorin. Yang ketiga, mencuci pakaian dan peralatan dengan air hujan. Gunakan air hujan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga Anda yang tidak terlalu kotor. Air hujan dapat membantu menghemat deterjen dan menjaga kelestarian lingkungan.
Yang keempat, memanfaatkan air hujan untuk keperluan lainnya. Air hujan dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti membersihkan mobil, mengisi kolam ikan, dan menyiram hewan peliharaan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kalian pasti sudah tahu bahwa air hujan adalah anugerah alam yang sangat berharga. Dengan memahami manfaat dan khasiat air hujan, kalian dapat memanfaatkannya dengan bijak dan membantu menjaga kelestarian lingkungan. Marilah kita bersama-sama menjaga dan memanfaatkan air hujan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Abrul Syafi'i rahimakumullah, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada manusia setelah mereka meninggal dunia? Apakah mereka benar-benar tiada atau masih melakukan aktivitas tertentu? Dalam ajaran Islam terdapat konsep akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas tentang aktivitas orang-orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan ajaran agama Islam. Adapun aktivitas orang yang sudah meninggal dunia selalu berhubungan dengan alam barzakh. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam barzakh, yaitu alam penantian sebelum hari kiamat. Di alam barzakh, manusia akan merasakan kenikmatan atau azab sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Selain itu, berhubung dengan pengadilan hari kiamat. Pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diadili. Di hari inilah manusia akan menerima balasan atas semua perbuatannya selama di dunia. Selain kedua tersebut, ada juga surga dan neraka. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa surga, tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman dan berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa neraka, tempat yang penuh siksaan dan penderitaan abadi. Bentuk aktivitas orang yang sudah meninggal dunia di antaranya mendengarkan dan melihat orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar dan melihat orang-orang yang masih hidup, terutama orang-orang yang mereka sayangi. Adapun selain itu, menerima doa dan amalan orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia dapat merasakan manfaat dari doa dan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ada juga penghuni kubur alam barzakh menyesali perbuatannya di dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dapat merasakan penyesalan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan selama hidup di dunia, berharap kebaikan dari orang yang masih hidup. Selalu orang yang berada di alam kubur sudah meninggal dunia berharap doa, sedekah, dan amal soleh dari orang-orang yang masih hidup untuk meringankan azab mereka di alam kubur. Sahabat Abrul Syafi'i rahimakumullah,
Memahami aktivitas orang-orang yang sudah meninggal dunia dapat mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Kita harus senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela agar mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Ingatlah wahai sahabat, bahwa kematian adalah hal yang pasti dan setiap manusia akan mengalaminya. Persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian dan kehidupan di dalam akhirat nanti. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa tambah bersemangat lagi membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Saya Abdul Syafi'i pamit undur diri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.